Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Baik, sudah. Jadi manusia dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun, maka yang disebut rojiun adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah rojiun. Itulah suluk. Itulah tasawuf, itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko. Balikan deui naon cenah? Lain oh nah. Hikam itu jadi jadi hantam jadi bahas itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Inggang mangi hiji hikmah ngago goreng nu beunghar, ngago goreng tukang usaha, ngago goreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang gelarnya tinggi, mana tanda. Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Main poli nu dipakai aturan puguh beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus rojiun? Semua manusia harus rojiun, tidak terkecuali. Potong heula ku anak etana. Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen si pan abdi mah bangsa kieu teh geus bae. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Ayana pikiran, aduh pimanaun aja kan. Putus asa lagi. Maaf. Pernahkah Anda melihat pemulung? Ada pemulung? Apa yang dia ambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil? Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu? Kalau Nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh Nabi bager. Kalau Nabi soleh, Nabi baik, teu aneh memang ti ditu nage maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Sayyid Abu Bakar mulia apa enggak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol, sabaraha botol arak
sudah menghabiskan berapa wanita. Kita sopan aja nggak ngomong begitu pada beliau kan. Karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi Sayyidul Mudala, rajanya dari semua yang adil, disebut Adlul Umariyah. Itu daur ulang itu, wali mah gitu. Apakah bapak dan ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Saya sudah ziarah ke makam beliau. Ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, ayuha syaihu agullang, kam rakaatan dia salat kullu yaumin wa lailah? Berapa rakaat dia salat sehari semalam? Alf rakaat, subhanallah, kata dia. 1000 rakaat salat sunatnya. Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat salat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, enggak keberatan saya menyebut. Mantan aya awewe bengal teh naon? Gitulah, anak mah teu wani nyebut, nah dirinya nyebut ha. Jablay. One bargain. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh. Ada guru ilmu, ada guru ruh. Jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti Syekh Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu. Ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan belanja aja ke sini ke situ gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celok. Di dia aya di ditu aya jajan mah. Kunaon jajan masantren di Cikole hayang paham patul muin. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang hayang timu Alpiah Ibnu Malik. Kunaon di Ciberem hayang memperdalam balagoh, kunaon di Salajamu memperdalam balagoh jeung sajabana. Kunaon ka Suryalaya diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel aya. Jajan aya di Tamal mana pan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug wae. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko? Malu mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Daud mesin macet? Saya orang bodoh, lemah di sini, lemah di sini. Belajarlah pada semua, enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari. Itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi Kiai Udin mengatakan, iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit, ting sabaraha. Langit 1, langit 7, ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada ihtadar rohiluna binu bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya, yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, yang dijemput oleh Allah. Orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan. Panjat pinang ada ya, panjat pinang. Panjat pinang lancar nggak naiknya? Capek nggak? Udah naik ke atas dibedol ti hanap. Urang kaluhur jejak ku ti luhur. Aduh ampun. Udah dekat ke atas diseblok deui make oli haram jadi. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi. Buah gantungan belum dicapai. Bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup. Naiknya cukup. Hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian. Di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung teh, nu penting urang mah capek we heueuh. Ayo we ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi.
terus ngagerakeun terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro. Lain kieu, di manaeun? Bogoh itu manaeun da? Eueuh gawe ho. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini enggak mudah itu. Katanya di sini ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jejen? Sampai hari ini belum berhasil. Mun digerakkeun alus teh digerakkeun lungse. Kan baik gitu. Gawean itu penting. Saya dulu keliling sendiri, Pak. Pakai motor ke Kalbur Kidul, hudang. Gugah. Tayo masjid. Daekeun berjamaah subuh ti karada loba. Kebenaran dipotona keur loba heuh. Bisi pan memeh enteng ngomong, anak heula nu ngomong heuh. Wah, eta mah beneran dipotona keur loba. Mineng di masjid ieu berjamaah subuh teh sakieu tuh. Kan soal fikih malanan. Itu cenah pan awewe mah halus keneh di imah. Benar, betul. Perempuan lebih baik di rumah. Kalau perempuannya seperti di Taif tidak boleh keluar rumah. Saya setuju. Pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan. Numpak motor cing jarius awewe kemana-mana. Ai ka masjid teu meunang. Itu usul fikih di mana ngaji itu mana itu. Seri itu aja. Ai diajak mikir jernih mah jelema kahartieun. Nu ripuh di ente awewe lalaki eueuh. Alhamdulillah kita berani mengatakan begini, saya testimoni ada pembuktian dulu. Ini sudah berjalan 20 tahun. Terus saya fluktuatif naik turun. Kan bae da urang anu penting capek gawe. Nu repot mung gawe-gawe acan. Putus asa pemenangnya. Jangan begitu. Baik, saya percepat hadirin. Sampai di mana tadi? Sampai usul kembali kepada rajiun kepada hikam. Ini adalah apa? Manuver teknis bagaimana menghadapi gangguan-gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Baik. Mari kepada apa tadi mabadi asyrah. Maudu'nya af'alul qalbi. Sasarannya adalah pekerjaan kolbu. Hati-hati, kolbu bukan daging hati. Jangan macet, otak Anda jangan macet. Kalau Anda macet bahwa kolbu adalah daging hati, hikam ini tidak akan berguna untuk Anda. Dunia rata-rata di Arab sekalipun di Timur Tengah memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Ke kolbu dulu, Kang Ibnu, supaya jelas. Sebab ini maudunya kolbu. Yang tadi gambar awal. Dalam diri manusia ada jantung, ada daging hati, ini ginjal, ini paru-paru. Paru-paru. Suka merokok penyakitnya paru-paru. Tidak merokok penyakitnya rupa-rupa. Tamah heureuy tong diwarona gitu. Malu mau balik guys ngomong sok ngacapruk. Kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini, daging hati. Daging hati itu liver. Bahasa Arabnya kabid ya. Ini jantung, ini yang sering disebut sonubari. Jawab dulu, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Sonubari, ngomong. Sonubari. Pernahkah sanubari saudara tersayat? Pernah mengalami sakit hati? Jadi sanubari itu fisik atau perasaan? Luaran atau daleman? Yakin? Tidak ragu-ragu? Keliru. Waduh, sadena aya budak bodoh si jajan ieu ngomongkeun Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina jeung sajawana. Berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sanubari. Sanubari adalah perasaan. Karena kita tidak melihat ini pakai ya. Ya-nya ya nisbat. Ya nisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata. Sanubariun, ya-nya buang. Jadi sonbur buka internet. Kalau di komus tidak ada, na komusna namun jid teu kapanggih. Komo dina komus lalamet mah teu kapanggih. Buka internet, ada komus internasional. Saya punya ahli nih, beberapa orang yang tukang internet. Buka, saya katakan.
Ternyata sonbur itu, jangan kaget, nama buah. Sonbur itu nama buah. Ini pohon sonbur. Ini pohon sonbur. Ini buah sonbur 3. Awas, ada permainan ini, ada permainan. Di dunia ada permainan yang mengelabui umat Islam. Sehingga umat Islam sulit bangkit. Karena yang bangkit paling demo, teror. Gitu. Cek. Ngalayanan Yahudi ku demo jeung ku teror sarua jeung digarwan bujurna. Yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang Musa dengan sebuah tongkat alat gembala. Kade aing ngadenge tongkat Musa teh lain pusaka. Nabi Musa tapa di Tursina datang ti luhur wahai Musa sa. Kan di TV begitu. Itu kan olahnya sutradara, kamu tertipu lagi. Atas penghambaanmu kepadaku, ku berikan tongkat pusaka, Maaf ya minik, wahai Musa, ada apa di tanganmu? Hiya asoy. Ini tongkat saya. Buat apa Musa? Ahusyu ala gonami. Alat saya menggembalakan kambing. Itek peragi ngangon doma biasa kain. Goin pusaka. Ketika Nabi Musa zikir kolbunya tembus kepada Allah, maka tongkatnya pun menjadi mukjizat. Kolbunya dulu baru tongkatnya. Urang mah ngahuhulang iraha menang kotak ajaib. Tambah di TV hayo serba ajaib ajaib bohong gua. Tertipu lagi Pak Prof. Saya bangga ketemu beliau. Profesor tafsir, Profesor Juhaya dan lain-lain. Itu kawan-kawan profesor sebutkan, "Heh Mang Jejen, ayo ngomong Jejen." Ini harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Berapa ini buah sonburnya berapa? 1, 2, 3. Kalau dilihat dari dekat begini, kita lihat dari jauh jadi begini. Love Valentine. Love gamarna kieu teh eta mah wawadulan, bohong, molongpong, jeblong, jurig. Ini percaya ente mah. Di baju gambar love, di balon gambar love di mana-mana. Love di mana? Sonbur, buah sonbur. Jantung itu bentuknya seperti buah sonbur. Matak disebut sonobari. Makanya oleh Imam Ghazali dalam Ihya disebut kolbus sonobari. Ada kolbu robani. Sudah. Lamun teu ngarti heula nu kieu-kieu na ngaji hikam teu puguh, Kang teu puguh arahna. Ka mana jigna? Rutenya harus jelas dulu. Nah, setelah Anda tahu ini bukan kalbu, ini bukan kalbu, Rasul menyebutkan mudgoh kepiawaian komunikasi. Rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman. Beliau sebutlah, dalam dirimu ada segumpal daging. Dia baik semua baik, dia buruk semua buruk. Dialah kolbu. Padahal itu majaz mursal. Ini hadis. Hadisnya sahih. Saya paham insyaallah hadis ini. Jadi sebenarnya ini bukan kalbu, ini bukan kalbu. Kalbu adalah, yuk ngomong, dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa Kiai kalah oleh Mas Ebit? Kiai, Tuhan di sana, ya Allah di atas sana. Cek Kiai saking hati-hati, takut tauhidnya terganggu, maka Tuhan di sana. Cek si Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tong moyok wae ke penyanyi. Dalam banu penyanyi teh ahli makrifat dituangkan dalam lagunya. Mohon maaf. Aing ngadenge syair Arab meni di Allahan ente mah.
Mun ngadenge lagu Indonesia langsungnya dianggap goreng kabeh. Jangan disebut jelek semua. Lagunya Bimbo. Tuhan apa? Aku dekat engkau. Gitulin? Aku jauh. Engkau jauh. Pan eta teh hikam eta teh. Eta teh murid Ki Cacu. Ki Cacu teh luluhur Sunda Sumedang guru saya. Saya mah saja bati ngaguru ka kiai ngaguru kan kitu. Jararo di kasunaan. Tah jeung Pak Haji Alison kuring. Dulu rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung, tapi kalbu adalah secret, rahasia. Bahkan disebut Ka'bah hakiki. Ka'bah, kita terlalu kental nyebut Ka'bah adalah batu nu di ditu teh. Pak Jajan meremehkan, tidak meremehkan, agung mulia, tapi hati-hati. Berjuta-juta orang ke sana, tapi mengapa doa kita belum dikabul? Syekh As-Sudes di saat Ramadan pada sholat witirnya kunutna setengah jam teu asa ngampleh ya leungeun. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Filipin, Allahumma ansuril muslimina fi Shishan, Allahumma ansuril muslimin amin, amin. Tapi tetap ya Afghanistan raja. Libya raja. Irak hancur. Kenapa tidak dipelajari oleh Anda? Kenapa berjuta-juta amin, amin dekat Ka'bah, tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar? Karena baru memahami bahwa Ka'bah adalah batu yang itu. Kita terlalu kental bahwa Ka'bah adalah ini. Itu pilarnya, Pak. Itu pilarnya yang dibangun sengaja, tugunya itu. Sedangkan Ka'bunnya, batu yang digapak oleh sayapnya malak Jibril, itu di bawahnya. Dan itu pun masih fisik. Kalbu Baitullah yang sebenarnya adalah kalbumu. Wayohe irhor, kamu kafirhor, kamu Ka'bahna diri maneh teu diurus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yuk, syariat harus kita lakukan, hakikat harus kita perdalam. Fikih harus kita laksanakan, tasawuf jangan ditinggalkan. Baru balancing kita. Amin. Yo. Jadi perjalanannya adalah seperti tadi. Maka disebutlah kembali ke maudu'nya af'alul qal wal hawas. Enggak ngurus kolbu aja, yang diurus juga hawas. Badan, perasa, min haitsu tazkiyah wa tasbiyah. Apa buahnya? Bersih hati dan mau makrifat kepada alamul ghuyub, zauqan wa wujdanan. Lanjut. Apa kelebihannya? Asyraful ulum. Ilmu tasawuf teh ilmu nu pangmulia-muliana ilmu. Li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi wa hiya afdalu 'alal itlaq. Nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wa syartun fiha. Menjadi sumber dan menjadi syarat. Ibadah teu make tasawuf bisa jadi sah menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Bisa. Salat gadebag-gadebeg teu jeung kehusyuan sah-sah saja menurut fikih. Tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah. Siapakah wadeknya? Pencetus ilmu tasawuf siapa? Allah. Sia kumaha deui? Iya. Logika Aristoteles. Yang lain-lain nahu adalah Abul Aswad ad-Dauli. Ilmu tasawuf pati Allah langsung, lain ciptaan jelema. Prinsipnya ya, prinsipnya. Ngaranna mah menang jelema, ngaranna menang jelema. Tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah. Wa wahahu ila rasulih, diwahyukan kepada rasul wal anbiya qablah fa innahu ruhus syara'i, merupakan ruh dalam syariat, wal adyal an munazzalah kulliha. Terus apa namanya ilmu tasawuf? Diambil dari sofa was sufi bin sofa qalbu. Punten ieu jeung peribados mah kurang pas ya. Ma'khudun mina tanasina sofa tina sopun, kerasna tina mina sufi.
Biaslah kan beda pendapat, cari di kitab lain masih ada. Istimdad sumbernya Alkitab dan Sunnah dan asar hadis-hadis an khawasil ummah. Apa hukumnya belajar ilmu tasawuf? Wajib aini. Fardu ain pangersa. Belajar tasawuf itu fardu ain, semua orang harus tasawuf. Ulama tasawuf, pejabat, cendekiawan harus tasawuf. Pengusaha, seniman, atlet, sia kabeh nyaa mentak ge. Tidak ada segmen, tidak ada komunitas yang ditinggalkan. Menjadi kiai teh kos hakim, salah bener, nu salah jahanam, nu bener surga. Kita wungkul mau babari. Bagaimana memperbaiki calon neraka jadi calon surga? Itu tasawuf itu. Ya, saya mau nanya. Mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni? Naon sih bahasa Indonesiana badigul teh? Hah? Tunggul mah sunah-sunah keneh. Hemeren lah. Akar mah sarua akar ge. Geus lah badigul. Mahal mana meja yang dibuat oleh mebeler, ahli mebel, antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni. Papan biasa meja begini paling berapa? 300.000 dapat. Tapi papan nu dijieun kena badigul mahuni nu dijieun 3 bulan teh. 7 juta. Saya kalau masuk ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta, nah sok kana ke hotel bintang 5 bubuhan tara mayar. Pangmayarkeun ku panitia. Ya, suka ada kan dijajakan tuh di depan. Saya nanya kepada pelayan, dek berapa ini? Itu ada harganya pak. Oh iya, kira nggak 7 juta meja 7 juta. Sebab dia dibuat dari badigul yang rogok teh. Ari ngome jelema geus balager mah euy. Kadang-kadang kita begini loh. Senangnya bergaul dengan orang baik aja. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik. Memang daripada kabawakeun kita dimending tong. Tapi kudu nama orang bisa ngomean nu goreng jadi halus. Makkah dulu gudang jahiliyah dirubah menjadi pusat Islam. Mesir dulu tempatnya Firaun dirubah menjadi pusat Islam. Kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang anu genah weh. Ustad kemana geus gegemol deui? Saya mah rek pindah weh. Masyarakat di kampung ininya nggak bener keras pak. Pindah ke sana, waduh pindah deh weh keras. Capek pak, di mana-mana ge kekeh gitu. Nah, saya pernah 3 kali keluar dari Nagrog ini, saking pusing menghadapi masyarakat di sini. Alhamdulillah balik deh kan. Alhamdulillah. Jakarta di Ciputat saya bikin pesantren. Sunanul Husna Al-Jaiyah disebutnya. Kenapa disebut Sunanul Husna? Sebab yang wakafnya Haji Sinen, orang Betawi, jadi Sunan. Husna Pak Haji Hasan adina. Al-Jaiyah akina karena Pak Jai. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah buktinya sekarang ternyata Nagrog disumpingan ku pengersa sadaya. Padahal ini kampung kelabu masa lalunya. Kokom, tahu kokom? Komunis. Sedikit cuma 85%. Kelas. Sekarang alhamdulillah robah. Baik, saya lanjutkan. Dari mana namanya? Namanya ilmu tasawuf sudah tadi, istimdadnya dari Quran. Hukum syara'nya wajib ain. Masailuh qadayahu al-bahitha an sifatil qulub. Qadiyah yang membahaskan sifat-sifat kalbu. Selesai. Apa itu mabadi asyarah. Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. La ilaha illallah, la ilaha